Leadership Toolbox bersama Ronald Tuhatu, seorang psikolog dengan bidang spesialisasi industri dan organisasi. Itu menjadi pertanyaan buat saya, kenapa sih teman-teman itu berpikir bahwa dirinya itu A, padahal menurut orang lain mereka bukan A. Bahkan itu bagaimana cara kita mengatasi kesenjangan di antara persepsi diri sendiri dengan persepsi orang lain terhadap diri kita. Hai, jumpa kembali bersama saya Ronald Tuhatu dalam Leadership Toolbox. Jadi akhir-akhir ini ketika saya mengisi materi tentang personal branding, banyak teman-teman itu yang mengasumsikan dirinya sebagai brand A atau B. Namun pada dasarnya orang lain menilai mereka tidak seperti itu, tidak menilai mereka seperti apa yang mereka ekspektasikan terhadap diri mereka sendiri. Itu menjadi pertanyaan buat saya, kenapa sih teman-teman itu berpikir bahwa dirinya itu A, padahal menurut orang lain mereka bukan A, bahkan Z. Sebaliknya dari A, apa yang terjadi pada teman-teman milenial ini sehingga mereka bisa mendefinisikan diri mereka sendiri, tapi itu berlawanan dengan apa yang didefinisikan oleh orang lain? Menarik sekali permasalahan yang ditanyakan tadi, yaitu bagaimana cara kita mengatasi kesenjangan di antara persepsi diri sendiri dengan persepsi orang lain terhadap diri kita. Nah, ini memang masalah klasik ya. Ini adalah masalah klasik yang kita alami, terutama dalam proses komunikasi. Apalagi sekarang adanya berbagai generasi dalam dunia kerja, sehingga menambah kompleksitas dari permasalahan tersebut. Nah, ini tentunya akan mengganggu proses komunikasi atau proses interaksi di dalam dunia kerja. Bagaimana cara untuk menyelesaikan permasalahan ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nah, ada suatu alat atau ada suatu pendekatan yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan ini. Kita bisa menggunakan yang namanya Johari Window. Johari Window ini ditemukan oleh dua orang psikolog di tahun 1955, yaitu Joseph Lott dan Harrington Ingham, sehingga nama mereka diabadikan Johari Window. Apa sebenarnya kerangka berpikir dengan menggunakan Johari Window? Jadi di sini ada 4 jendela bagaimana cara kita mempersepsikan diri sendiri dan pandangan orang lain terhadap diri kita. Di satu aksis ada yang namanya saya, kita melihat diri kita, dan di aksis yang lain adanya orang lain. Kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, saya tahu, orang lain tahu. Nah, ini yang disebut sebagai area terbuka. Apa contoh dari saya tahu, orang lain tahu misalnya? Contoh yang paling sederhana, nama saya. Nama saya Ronald. Orang lain tahu, dan tentunya saya tahu nama saya adalah Ronald. Nah, ini adalah sesuatu yang terbuka yang diketahui oleh orang banyak tentang diri saya. Bisa juga mengenai pekerjaan saya misalnya. Saya adalah seorang psikolog, konsultan sumber daya manusia. Nah, ini tentunya saya tahu dan orang lain tahu, ya. Peran saya sebagai seorang konsultan misalnya. Ini area terbuka. Itu dari area pertama, ya. Yang kedua, saya tahu tapi orang lain tidak tahu. Ini yang kita sering sebut sebagai rahasia, area tertutup, ya, area tertutup yang rahasia. Contohnya apa? Contohnya yang paling gampang, ATM PIN Anda atau ATM PIN yang hanya kita tahu, sendiri yang tahu, ya. Nah, itu saya tahu, orang lain tidak tahu. Tetapi dalam proses komunikasi sering juga ternyata area yang rahasia ini terlalu luas. Hal-hal yang sebenarnya tidak perlu dirahasiakan menjadi sesuatu yang rahasia. Tetapi tetap kita memerlukan adanya rahasia dalam kehidupan kita untuk melindungi diri kita terhadap orang lain. Nah, ini area yang nantinya akan mengganggu dalam proses komunikasi kalau terlalu banyak rahasia atau area ini terlalu luas, ya. Kemudian area yang ketiga, saya tidak tahu tapi orang lain tahu. Itu yang disebut sebagai blind spot, ya. Nah, kita seringkali berpendapat bahwa kita adalah orang yang terbuka, orang yang bisa menerima umpan balik. Tetapi ternyata pendapat dari orang lain sebaliknya. Kita ternyata orang yang tertutup dan tidak mau menerima umpan balik dari orang lain. Nah, blind spot ini yang kalau terlalu luas daerahnya itu sangat berbahaya. Karena ternyata orang mempersepsikan kita berbeda dengan apa yang kita anggap ada pada diri kita sendiri. Itu area yang ketiga. Nah, yang keempat, saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu. Nah, ini potensi kita di masa depan.
sesuatu yang belum kita gali, yang orang lain juga belum lihat, tapi dengan interaksi kita dengan orang lain, hal ini mungkin nanti akan tergali. Nah, itulah adalah kerangka berpikir dengan menggunakan Johari Window. Ada 4. Sekali lagi, saya tahu, orang lain tahu, area terbuka. Saya tahu, orang lain tidak tahu, rahasia dalam kehidupan saya. Saya tidak tahu, orang lain tahu, blind spot. Saya tidak tahu, orang lain juga tidak tahu, itu area potensial yang masih bisa dikembangkan. Nah, inilah kerangka berpikir dengan menggunakan Johari Window. Nah, setelah kita mengetahui kerangka berpikir dengan menggunakan Johari Window, kita akan coba untuk menyelesaikan permasalahan tadi, yaitu bagaimana mengatasi kesenjangan atau gap antara persepsi terhadap diri sendiri dengan persepsi terhadap orang lain. Kalau ternyata adanya kesenjangan atau gap yang luas, bisa jadi ya, saya tahu, orang lain tidak tahu. Kita terlalu banyak rahasia dalam kehidupan kita, sehingga menyulitkan orang lain untuk dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan kita, karena kita cenderung tertutup. Saya tahu, orang lain tidak tahu. Kita cenderung menutup diri. Padahal dalam komunikasi kita perlu juga membuka diri. Nah, bagaimana cara kita bisa membuka diri? Dengan kita menerima feedback atau umpan balik dari orang lain terhadap diri kita. Dan ini juga akan mampu membuat kita mengurangi blind spot, mengurangi titik-titik di mana kita tidak tahu tentang diri kita, tetapi orang lain tahu tentang kita. Jadi kita berikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan masukan atau feedback yang konstruktif terhadap diri kita. Tentunya nanti kita juga harus bisa memilah-milah mana feedback yang memang bermanfaat untuk kita dan mana umpan balik atau feedback yang tentunya tidak relevan dengan kondisi kita. Nah, inilah bagaimana kita dapat menutup kesenjangan atau gap tersebut. Sebenarnya ini kita bisa katakan sebagai proses kita untuk lebih memahami diri kita, self-awareness. Memang untuk kita mengadakan proses introspeksi self-awareness ini, kita memerlukan bantuan dari orang lain. Dan kalau dalam situasi kerja, kita bisa minta masukan kepada atasan kita, atau kepada sahabat atau rekan kerja yang kita percaya di kantor, untuk memberikan feedback, ya, untuk memberikan masukan umpan balik terhadap kita, sehingga dengan memperluas area di mana saya tahu, orang lain tahu, komunikasi kita juga akan semakin efektif. Dan interaksi di antara kita dengan rekan kerja, dengan atasan, itu dapat optimal menghasilkan kinerja yang terbaik. Demikian diskusi kita kali ini. Dari Rumah Gambir Yogyakarta, saya Ronald Tuhatu. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya dalam Leadership Toolbox. Leadership Toolbox bersama Ronald Tuhatu.